A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rayu semua para santri dan murid juga para pemirsa. Pada kali ini video guru untuk mempersiapkan perjalanan spiritual atau laku di bulan Ramadan atau bulan Selo atau bulan Apit. Video ini hal yang paling pokok untuk mendasari bagi santri dan murid juga para pemirsa yang ingin menjalankan bulan Ramadan besok ya. Bagi pemirsa yang belum tahu ilmu ini atau guru atau mbakung ini mendidik murid kurang lebih ya sudah 25 tahun ya. Artinya kebiasaan ini sejak dilakukan guru ini sudah 25 tahun. Nah, jadi karena baru 2 tahun inilah guru masuk ke media sehingga tidak banyak manusia itu paham dan mengerti. Dan juga 4 tahun kemarin sedikit guru masuk ke YouTube juga ada problem dengan negara sehingga guru mengundurkan diri dan 2 tahun ini sampai 2024 guru mulai eksis di media. Jadi sedikit memberi edukasi ya bagi para pemirsa yang kurang paham atau tidak mengerti guru atau mbakung ini siapa kalau ngomong kok ngawur. Nah, kalau mau berbicara tentang seperti itu, sudah lama guru ini berkecimpung di hal-hal seperti itu. Maka banyak yang didapat guru tentang pengalaman, tentang memahami kehidupan sosial. Maka bermanfaatlah setelah disampaikan untuk khususnya murid dan santri dan para pemirsa. Artinya apa yang disampaikan guru? Ini fakta data ya para pemirsa. Jadi bukan seperti kalian mengatakan itu mengarang atau membaca buku atau membaca YouTube. Tidak ya para pemirsa. Sesuatu hal yang terjadi, sesuatu sebutlah itu fakta atau yang dialami atau pengalaman guru selama di dunia, selama interaksi, memahami bangsa manusia dari orang-orang yang ingin A, ingin B, ingin C, melakukan A dan B, C, sehingga guru memberikan sesuatu kadang nasihat. Memang rata-rata para pemirsa yang belum tahu guru, kadang cara berpikir guru atau nasihat guru memang tidak sama ya, tidak sama dengan di sana-sana. Dan ini juga informasi bagi para pemirsa yang baru mengikuti video guru. Satu yang paling penting ya, satu kalau mengikuti video guru satu jangan mudah marah loh ya. Ini nasihat yang bagus. Kalau ikut video guru jangan mudah marah. Dua, jangan mudah tersinggung. Karena guru mendidik muridnya memang tidak lazim. Ya, jadi kalau pemirsa baru tahu video guru, Anda nanti kaget terus marah. Kalau tersinggung enggak masalah ya. Yang penting kalau tersinggung dari ucapan guru, ya diterima saja, memang tersinggung ya, enggak masalah. Yang penting kalau tersinggung terus jangan makan batu, makan kerikil jangan. Itu hal yang wajar. Dari ketersinggungan itu sehingga para pemirsa akan sedikit akan mempertanyakan di dalam dirinya benar atau salah. Itu hal yang paling pokok. Inilah para murid dan santri dan para pemirsa yang belum tahu karakter Mbak Kakung kalau mendidik muridnya, bahasanya itu memang tidak lazim ya dipahami. Sesuai dengan judul ini para murid dan santri, sebelum video yang akan disampaikan besok dan seterusnya menyambut persiapan bulan Selo dan bulan Ramadan ini, hal apa sih guru yang harus dipahami, yang harus disiapkan? Para pemirsa, bila manusia ini tidak ada yang menasehati atau tidak ada yang memberikan masukan, kita, Anda ini lupa ya. Karena setiap hari kita dikejar dengan kebutuhan, apalagi dalam keadaan negara yang carut marut,
ekonomi yang seperti ini. Maka bersyukurlah ada yang menasihati meskipun guru melalui video ini. Satu contoh nasihat terutama tentang spiritual ya. Bagi para pemirsa juga murid dan santri, sebelum Anda besok mendapatkan atau menginginkan sesuatu tentang hal-hal yang Anda gambarkan, pahami aku ini siapa. Nah, kalau Anda para pemirsa masih kurang paham dengan diri Anda, maka banyak manusia itu menjalankan puasa, melakukan spiritual, ritual di gua, di sungai, di laut, sehingga kalian tidak banyak mendapatkan manfaat dari apa yang Anda lakukan karena start awalnya tidak sadar atau kurang menyadari. Maksudnya apa, Guru? Banyak manusia itu berangkat berjalan ritual spiritual di gunung, di gua, dimanapun berada. Dia lupa dengan dirinya, dia hanya mengejar opsinya, mengejar perjalanan pikirnya, lupa dengan dirinya. Lantas apa yang terbaik, Guru? Sebelum melakukan apapun, sadarkan bahwa kita, Anda, kita ini hanya sebatas makhluk. Pahami ini. Ini sangat sederhana, inilah yang menentukan siapapun kalian di luar sana. Mau berpuasa 40 hari 40 malam, mau 7 hari 7 malam, mau 3 hari 3 malam, mau di dalam gua, maupun berjebur di laut, pantai utara atau selatan. Sadari para pemirsa, khususnya murid dan santri, dan lebih khusus pemirsa yang mengikuti cara berpikir guru. Sadari bahwa kita ini hanya sebatas makhluk, ya. Ini sangat sulit manusia, ya. Allah kita ini hanya sebatas makhluk. Ngapain sih? Nah, gitu. Tatkala ada kesadaran ini, kita akan menyadarkan hanya sebatas makhluk. Itu hal yang paling pokok. Karena kita sadar bahwa makhluk kita mempunyai suatu tujuan atau cita-cita. Kembali lagi, untuk mencapai tujuan dan cita-cita ini semua terutama di negara kita, guru sangat paham. Kita, Anda sebelum ritual, sebelum spiritual, sebelum berusaha, 90% perjalanan per individu, per makhluk, kita, Anda sudah banyak permasalahan di keluarga. Inilah hal yang sangat pokok. Maka guru menasihatkan, mengingatkan, sadari bahwa kita hanya makhluk. Belum berdoa, belum berhajat, belum ritual, belum ke gua, belum ke gunung. Start kita, Anda, awalnya dari masalah terutama dengan keluarga. Ya. Maka dengan demikian sebesar apapun keluarga kita, keluarga Anda tidak cocok dengan Anda. Terima faktanya, terima apa adanya. Karena mengapa? Karena pemikiran di Indonesia startnya tidak sama para pemirsa. Satu contoh, karena adanya pemahaman dia merasa paling benar, dia madhabnya paling benar, sehingga melihat siapapun selalu salah. Sedangkan kita, Anda, asalnya tidak satu keluarga dengan suami dan istri Anda. Sehingga sejak awal, sejak adanya pemahaman karena diajarkan bahwa agama kita yang paling benar, hanya Islam yang diterima paling benar, sehingga menimbulkan pemikiran ini mengembang sampai di mana-mana dan sudah ratusan tahun tanpa disadari manusia, sehingga kalian sekarang ketemu dengan sesama makhluk, sesama manusia, tapi jejak rekam mindsetnya tidak sama. Itulah sulitnya untuk menyatukan di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka guru memastikan 90% pribumi warga negara kita selalu masalah dari keluarga. Kenapa? Suamimu dari pola pikir mungkin madhab A, istri dari madhab B. Tanpa kalian sadari, Anda melakukan bentuk rumah tangga. Inilah pentingnya sadari bahwa kita hanya sebatas makhluk dan manusia. Istri, suami pun sebatas makhluk dan manusia. Maka jangan nuntut terlalu banyak. Ini sadari betul-betul. Nah,
Tatkala para pemirsa sudah paham, menyadari bahwa hanya sebatas makhluk, karena kita mempunyai kebutuhan, maka dipentingkan suatu ilmu. Ya. Maka tatkala Anda mau menjalankan ilmu, sadarkan hanya sebatas makhluk. Dan ilmu inilah nanti yang akan mengatur, yang menuntun, yang membimbing, yang menghantarkan dari cita-cita Anda. Maka di dunia sudah dipastikan tak ada makhluk itu yang sakti, tidak ada makhluk yang istimewa. Yang ada hanya ilmunya. Tatkala ilmu itu dalam kebenaran, hidupmu selalu dalam kedamaian. Tatkala ilmumu itu membawa dampak yang negatif, artinya ilmu Anda bukan ilmu kebenaran. Itu adalah ilmu yang disebut akal. Hati-hati nasihat guru untuk pemirsa, rumus sudah menjadi ketetapan. Tatkala dalam kebenaran dan ilmu itu benar, hidupmu pastilah aman, damai, selamat. Lantas yang dimaksud ilmu benar itu bagaimana guru? Suatu kebenaran ilmu minimal 3 perkara harus dipenuhi. Ilmu itu tidak melanggar nilai-nilai ketuhanan. Ilmu itu tidak melanggar namanya hukum metafisika atau kalendernya tepat. 3, ilmu itu rasional sesuai dengan hukum-hukum lingkungan dan negara. Itu pahami. Maka banyak di dunia, terutama di Indonesia dan juga di Jawa, banyak manusia ingin merubah hidupnya mencari ilmu ke sosok A, sosok B. Disuruh melakukan sesuatu hal yang sudah tahu itu menyimpang secara hukum manusia, tapi karena Anda terburu ingin berharap kaya, sehingga jutaan manusia melakukan hal-hal yang tidak terpuji, sehingga apa yang Anda dapat menjadikan kerusakan Anda lebih parah. Ada lagi di atas namakan kebaikan, menjanjikan surga, mendapatkan rezeki yang berkah, tapi kalendernya error, kitabnya palsu, wahyunya palsu. Itu sudah ratusan tahun, bahkan diberi angka 1400 tahun. Begitu konyolnya para pemirsa. Maka sebelum melakukan ilmu bulan depan, sebelum ditambahkan video guru, sadari bahwa kita, Anda hanya sebatas makhluk. Semoga kita mendapatkan ilmu, benar-benar ilmu dalam kebenaran. Ilmu dalam kebenaran harus minimal 3 hukum terpenuhi. Hukum ketuhanan, hukum alam metafisika atau iklim, dan hukum negara itu harus terpenuhi, ya, harus dipahami. Sedikit guru memberi sentuhan dan memberi kesadaran, khususnya murid dan santri dan para pemirsa. Tatkala ilmu ini nanti diajarkan guru kepada murid, santri, dan para pemirsa, guru yang sangat diharapkan memang Anda harus selamat, damai, tentram, dan guru memberi sentuhan semoga ekonomi Anda lebih kuat. Namun ada pemahaman dan nasihat yang betul-betul tak ternilai harganya bagi murid, santri, dan para pemirsa. Lihatlah para pemirsa, di depan, di kanan, di kiri Anda, satu contoh di Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah disebut manusia itu berkarir, berkarya. Bisa disebut Anda menyebut itu orang hartanya banyak. Pernahkah kalian berpikir, apa manfaatnya mempunyai jabatan presiden, menteri, hakim? Apa manfaatnya harta melimpah, pekerjaan mudah? Tapi kalau yang diimani atau keyakinannya itu salah atau palsu, para pemirsa. Coba gali benar-benar, resapi benar-benar. Berangkat pagi, pulang pagi, berangkat pagi, pulang malam mencari harta, menjadilah orang itu disebut orang kaya. Berdebat, mencari politik, model sana, model sini, ingin menjadi pejabat di negara, menjadi pimpinan suatu rakyat. Lantas dia mempunyai keyakinan atau agama, lebih tepatnya agama Islam. Faktanya agama Islam sudah diterangkan oleh guru bahwa banyak kepalsuan. Kira-kira nilainya buat apa para pemirsa? Harta sebanyak triliunan tidak ada gunanya. Amal membangun masjid, membuat apapun tidak ada gunanya. Karena yang diimani adalah palsu atau salah.
Coba para pemirsa pahami betul-betul ya. Maka apa yang disampaikan guru melalui videonya, ini adalah rahmat yang kalian tak akan pernah mampu menebusnya. Karena 1400 tahun manusia ditipu dari kitab dan tak akan pernah satu pun manusia yang tahu. Tahun 2023 Masehi sampai tahun 2024 Masehi ini. Semua sudah dibuka oleh guru. Satu contoh tentang kata laila minal masjidil haram, tentang puasa yang salah, ibadah haji yang menipu. Coba para pemirsa gali betul-betul resapi. Bagaimana andai kata kalian kaya raya, ya, untuk menjadi kaya raya itu kan sulitnya bukan dimain. Faktanya Anda mempunyai suatu agama atau keyakinan, lantas agama Anda ini loh palsu. Buat apa Anda di dunia ini loh, coba para pemirsa. Semoga betul-betul video ini mendasari dari kesekian apa yang Anda raih. Baik keilmuan, baik keselamatan, baik keberkahan, baik jabatan atau harta. Sadari, ilmu yang aku sampaikan kepada kalian untuk dunia, ini adalah briliannya dunia. Ini adalah mustikanya Nusantara. Semoga kalian terahmati bumi dan bangsamu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.